Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada alaina bi siyami ramadan wa nahana 'an ittiba'in nafsi wasyaitonil mal'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Pada hari orang-orang kafir dihalau ke neraka jahanam dan dikatakan kepada mereka, kamu sudah menghabiskan kenikmatan hidup di dunia, maka rasakanlah azab pada hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pengurus dan takmir masjid yang saya muliakan, dan jemaah sholat isya dan tarawih yang terhormat, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketekunan bagi kita untuk terus mampu mengisi puasa Ramadan ini beserta ibadah-ibadah turunannya. Semoga amal-amal yang kita lakukan dengan penuh ketulusan akan melebur dosa-dosa yang mungkin mengotori jiwa kita selama setahun ditinggal Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat tarawih Masjid Taqwa Sumatera Barat yang saya muliakan, dalam kesempatan yang singkat ini tausiah diberi judul motivasi beribadah. Ini disampaikan tidak bermaksud menggurui, tidak mengajari, tapi hanya berbagi pemahaman dan mengulang-ulang kaji. Dan boleh jadi terjadi pengulangan-pengulangan materi yang tentu kadang-kadang membosankan. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ketika ayat ini pernah dibacakan oleh sahabat pada saat Umar meminta air di sebuah perjalanan dengan suhu udara yang tinggi. Sebelum air itu dihidangkan, ada orang yang membaca ayat ini. Lalu saat air diberikan kepada Umar, dia tidak mau minum lagi. La ana la ashrab, katanya. Tidak, saya tidak jadi minum. Dia tidak ingin kenikmatan yang dia terima di akhirat mengurangi kenikmatan yang dia habiskan di dunia mengurangi kenikmatan di akhirat kelak. Karena dalam teori ekonomi dia memang harus seimbang. Neraca itu semakin banyak orang menerima nikmat, maka kewajibannya pun semakin banyak. Jadi dia berimbang dia. Kalau tidak berimbang, itulah yang berujung kepada yang disebut Nabi dengan muflis, bangkrut atau tekor. Semakin sehat badan, tanggung jawab untuk mensyukurinya lebih tinggi dibanding orang yang sakit-sakitan. Semakin bagus ekonomi, maka tuntutan untuk berinfak, berderma, bersedekah itu lebih tinggi dibanding orang yang mungkin stratanya di bawah itu.
Maka Umar tidak ingin karena menikmati banyaknya nikmat di dunia, walaupun seteguk air, dia menunda karena takut kenikmatan di akhirat kelak berkurang. Bapak dan hadirin sekalian, Ibnu Sina dengan berasumsi riwayat ini betul, membuat 3 motif orang melakukan ibadah. Kemudian Quraisy Shihab menambah satu lagi, yaitu Ibnu Sina mengatakan tipe pedagang, tipe buruh, dan tipe orang yang bijak. Lalu Quraisy Shihab menambah satu lagi, tipe robot. Bapak-bapak dan ibu-ibu, robot itu adalah benda makhluk digital yang bisa bekerja, bisa ngepel, bisa mematikan AC, mematikan lampu, mengunci pintu, tapi dia tidak paham apa yang dia kerjakan. Maka dalam kehidupan beragama, beribadah, menurut Quraisy Shihab itu banyak yang tipe robot ini. Dia tidak paham agama. Dia sholat tapi tidak paham sholat itu, tidak belajar dengan baik bagaimana caranya, bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan. Sehingga banyak tampilan-tampilan ibadah orang itu rujukannya bukan ajaran Nabi, tapi perasaan, kadang-kadang budaya. Maka penambahan-penambahan di sasaran dini itu disebabkan karena tipe orang yang beribadah itu adalah tipe robot. Puasa misalnya, ini sejak sebelum puasa itu ada fenomena gejala. Sebelum Ramadan itu sudah beranjak naik harga gula, tepung, daging, ayam, telur itu naik. Seharusnya dia turun, dan orang pada umumnya melakukan puasa itu dengan servis yang melebihi di bulan-bulan biasanya, karena puasa. Padahal Nabi mengajarkan puasa itu sebenarnya ya biasa saja. Apa yang dikonsumsi di luar puasa itu juga yang dikonsumsi. Beberapa tempat jual daging sampai antri, macet itu tuh. Apakah tidak boleh makan daging? Boleh. Tapi ada sebuah perlakuan khusus yang sebenarnya tidak biasa dilakukan Nabi. Nabi kalau puasa kadang-kadang tidak sahur, kadang-kadang berbuka ala kadarnya, tidak ada servis khusus. Tapi apakah tidak boleh memanjakan? Boleh. Tapi jangan sampai rasa dominasi hawa nafsu kepada hal-hal yang bersifat kebendaan itu dibiarkan merajalela, dan itu merusak nilai puasa, karena seakan-akan kita mengabaikan apa yang terpenting dari puasa itu, yaitu menahan dan mengendalikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua ada tipe pedagang, tajir atau tujar. Orang pedagang melakukan sesuatu kebaikan ibadah itu ada motif, biasanya keuntungan. Orang panggaleh kalau tidak cari keuntungan itu bukan panggaleh namanya. Apakah tidak boleh mengharap imbalan dari sholat tarawih, dari puasa, dari zakat, haji? Sebenarnya boleh. Dan Allah pun mengiming-imingi orang yang berbuat baik itu dengan surga. Lahum jannatun na'im, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan surga yang di bawahnya ada mengalir sungai-sungai dan ada taman-taman. Tapi yang berbahaya itu orang melakukan kebaikan, balasannya itu dia memasuki ranah yang bersifat material. Maka kalau misalkan sekarang orang yang salat di masjid prank jatuh uang 1 juta, saya yakin jamaah sholat tarawih ini tidak sebanyak ini, Bapak-bapak. Pasti rame. Tapi itu kan tidak ada. Nah, ketika dipancing beberapa
event misalnya, ada subuh mubarakah, itu dikasih sarapan. Ada Jumat yang menjamu, ada nasi kotak, itu ramai. Ini terjadi pergeseran harapan yang bersifat non material tadi dengan harapan yang bersifat material. Walaupun sholat itu juga akan berimbas ke situ, tapi tidak secara langsung. Nah, tipe orang beribadah seperti ini adalah tipe pedagang, tidak mampu menangkap di balik ibadah itu yang bersifat spiritual tadi. Bapak dan Ibu, saya tadi berangkat dari Kalumbu itu jam 7 lewat 10 menit. Logikanya saya bisa sampai di sini sebelum Isya. Tapi ternyata luar biasa, jalan penuh dibanjiri oleh manusia yang notabene-nya mungkin siang tadi berpuasa. Ini tipe, apakah ini tipe robot atau tipe pedagang? Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah tipe buruh. Buruh ini melakukan sesuatu karena faktor orang lain, faktor eksternal. Anak-anak kita SMA, SMP itu sekarang langka hadir di masjid. Bahkan survei dari Dewan Masjid Indonesia, generasi muda yang tetap menjaga sholat ke masjid itu hanya 33,6%. Dari jumlah penduduk generasi muda itu sebanyak 184.240.000. Maka yang terus generasi muda sholat ke masjid itu hanya 33,6%, atau 61.904.640-an. Yang tidak ke masjid itu 66,4%, atau lebih kurang 122 juta generasi muda itu tidak sholat ke masjid. Yalah Bapak Ibu, yang SMA, SMP kalau tidak dipaksa karena pesantren Ramadan, mereka tidak akan masuk ke masjid. Ini tadi mungkin karena faktor lain. Kalau diawasi mereka hadir. Nah, itu adalah faktor yang disebut dengan motif buruk. Yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu, adalah apa yang disebut dengan motif arif, orang yang bijak. Inilah sebenarnya yang sangat luar biasa, karena orang-orang seperti ini dia tidak butuh surga lagi. Walaupun ayat mengatakan boleh mengharap surga dari kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak butuh itu lagi. Yang dia butuhkan adalah keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Memang inti dari penghambaan kepada Tuhan adalah merasa ridho dengan Tuhan dan Tuhan pun ridho dengan kita. Keriduan itu dalam bentuk perasaan, melaksanakan sholat nyaman, berimpak nyaman, mengaji nyaman. Ibarat ikan, dia masuk ke habitatnya, masuk ke kolam, masuk ke sungai, maka ketemulah sebuah kenikmatan. Maka ibadah ini dengan motif yang paling tinggi adalah motif orang yang arif atau bijaksana. Di dalam sejarah ada seorang perempuan sufi yang bernama Robiah Adawiyah, yang selalu sholat malam, sajadah selalu dipenuhi oleh air matanya karena begitu harum bermunajat kepada Tuhan. Tapi dia bilang, Ilahi in kuntu a'buduka toma'am fi jannatika fahrimni biha. Tuhan,
kalau saya menghambakan diri kepadamu ini hanya karena harap kepada surgamu, haramkanlah surga itu daripadaku. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narika fahrikni biha. Kalau saya beribadah ini karena takut kepada nerakamu, maka bakarlah saya ke dalam neraka itu. Ini sebenarnya inilah yang paling tinggi. Orang melakukan sesuatu karena merasa dia butuh. Kenapa orang tidak tidak bisa tertib melakukan ibadah-ibadah? Karena tidak merasakan makna di balik itu, tidak candu. Tapi ada orang yang candu. Dia ke masjid misalnya, kalau hujan pun dia tetap pakai payung, hari panas tetap pakai payung, karena dia candu. Ada sebuah pengalaman yang bersifat spiritual yang bisa dia nikmati di dalam komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita melihat orang sujudnya itu lama sekali karena dia menikmati. Dan inilah yang menjadi kecemburuan orang-orang yang non muslim sekarang. Mereka melihat ketika ada orang muslim yang ruku, sujud, mereka kadang-kadang sebelum bersahadat itu sudah ikut, karena mereka merasakan ketika mereka mencoba menghambakan diri dengan ritual-ritual agamanya, tapi tetap yang mereka rasakan mereka tetap menyembah makhluk Tuhan. Tapi beda dengan ajaran Islam. Bapak dan ibu-ibu, dengan pandangan ini sebenarnya sangat tidak masuk akal ketika beberapa hari yang lalu ada komunitas yang sholat tarawih sebanyak 23 rakaat tapi dilakukan hanya dalam tempo 7 menit. Ini tidak masuk kerana bagaimana mungkin bisa menikmati ritual-ritual itu dengan intensitas yang sangat kencang, bagaimana mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, puasa Ramadan ini sebenarnya menawarkan kepada kita untuk mampu menjemput suasana kebatinan kita dalam melaksanakan ibadah itu dalam motif yang keempat, di mana kita menjadi seorang arif yang bisa menikmati, menyelami seluruh ibadah yang kita lakukan. Jadi ada istilah candu atau mudmin. Maka ada sebuah kejadian ketika dalam konteks misalnya hubungan sosial, ada orang yang meminjam tapi tidak dibayar, lalu minjam lagi, tidak dibayar lagi, minjam lagi, tidak dibayar lagi. Maka orang yang sudah sampai ke titik ini, dia akan tetap meminjamkan uang itu. Soal yang bersangkutan membayar atau tidak itu urusannya dengan Tuhan. Dia hanya berurusan kepada orang yang bersangkutan dan juga Tuhan. Kalau tidak bayar utang pasti akan bertanggung jawab. Maka konsepnya ini, karena dia sudah sampai ke dalam situasi yang arif tadi itu dan juga didukung oleh keyakinan, dia lebih percaya dengan apa yang di tangan Tuhan dengan apa yang di tangannya. Dan puasa Ramadan ini sebenarnya salah satu yang dituju bagaimana kita bisa menghadirkan rasa, atau disebut ulama sufi dengan ilmu huduri, atau dalam bahasa lain disebut make present, itu menghadirkan rasa. Derma di dalam puasa Ramadan ini kita mencoba menghadirkan rasa yang dialami oleh orang-orang yang mungkin secara ekonomis di bawah. Maka dengan puasa Ramadan menahan, kemudian alokasi yang kita tahan ini diperuntukkan kepada fakir miskin. Adapun zakat fitrah sebenarnya hanyalah simbol, dan lebih jauh dari itu
bagaimana rasa itu dihadirkan dan dinikmati dengan segala konteks berbagi tadi itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita mampu terus memaknai puasa Ramadan ini dengan penuh kenikmatan dan mengambil substansi pengendalian diri itu sebagai bagian yang kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Menahan diri dengan sebagai aspek adalah bentuk upaya kita menghadirkan rasa tadi. Karena semakin tinggi daya kontrol dari hawa nafsu kita, maka semakin menderitalah orang. Semakin orang mampu meredam dan mengendalikan dirinya, maka dia akan semakin jauh dari dosa. Dan puncak dari segalanya itu adalah ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Maka Nabi mengingatkan, wa haffifil hamla fa innal aqaba quat. Ringankanlah beban, hidup ini akan mendaki dan terasa berat, dan yang membuat berat hidup ini adalah dosa, yang membuat orang tidak bisa tidur, yang membuat orang resah, yang membuat galau, itu sebenarnya dosa. Maka puasa Ramadan ini insyaallah dengan penuh kesungguhan kita yang terus kita kobarkan akan membakar dan merontokkan dosa-dosa itu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.